Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, dalam cuplikan videonya Ustadz Abdul Somad ya meneriakkan khilafah. Nah, saudaraku dalam Tuhan, hal ini ditanggapi serius oleh seorang ulama besar di Indonesia ini dengan menjelaskan seperti apa jadinya kalau negara didasarkan oleh khilafah. Dan beliau menjelaskan beberapa negara yang didasarkan atas khilafah dan saudara yang terjadi malah kengerian. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Dan saudara dalam Tuhan, berikut penjelasan daripada seorang ulama besar di Indonesia ini. Mari kita melihat videonya. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasapon. Ya karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas, tinggal Allahu Akbar gitu aja. Ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Ya, takbir gitu, dah selesai. Khilafah, gitu aja. Atau apa? Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Abdul Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu solusi satu-satu bagi umat itu sebenarnya khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Ini kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasapon. Ya karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas, tinggal Allahu Akbar gitu aja. Ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Tinggal ngomong itu aja kok. Orang butuh ngaji, orang butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh ya, takbir gitu aja. Dah selesai. Khilafah, gitu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Abdul Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu solusi satu-satu bagi umat itu sebenarnya khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Di Suriah sudah 500.000, di Yaman ribuan mati, anak-anak kecil, ibu-ibu kelaparan, bom di mana-mana. Saudi menyerang Yaman dengan alasan mau menyerang kelompok Syiah Al-Houthi yang di belakangnya dipegang oleh Iran, dan seterusnya lah. Di Libya antara Tripoli dan Benghazi belah timur, Tripoli belah barat, masih selalu perang sama-sama Libya, Benghazi dan Tripoli. Di Indonesia beda dong, nggak seperti itu. Kenapa? Kita punya struktur sosial yang jelas. Kita punya budaya. Teologi kita dari Arab. Quran dari Arab, bahasanya Arab. Syariat kita dari Arab, sholatnya bahasa Arab, adzan bahasa Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya orang Arab. Di Arab tidak ada adik panggil kakaknya mas, kang, bang, kakak. Di kita kalau ada adik orang manggil kakaknya namanya saja jelek banget. Lagi bertengkar masih panggil mas, kurang ajar sampean mas. Lagi bertengkar, lagi marah itu, kurang ajar sampean kang. Di Arab anak muda lewat depan orang tua nggak ada permisi atau nyun sewu atau mohon maaf, nggak ada, biasa. Bahkan lewat di depan orang sholat nggak ada ragu-ragu, maju mundur atau gimana. Kalau di kita sebisa mungkin jangan sampai melewati depannya orang sholat. Kalau mau lewat tuh melipir-melipir lah, jangan sampai. Terpaksa, kalau terpaksa pun aduh dengan sangat-sangat sedih lewat depan orang sholat. Bukan hanya itu, lebih dari itu lagi. Melangkai kepalanya orang sedang sujud.
Ayo, yang sudah haji pernah kan semuanya? Di Indonesia ini sejahat, cari orang paling jahat. Cari orang paling jahat, Hercules lah cari itu. Berani nggak ngelangkai orang lagi sujud, kepala orang lagi sujud. Bukan karena takut banser ditempel, bukan. Hatinya tuh sampai hati nggak ngelangkai orang lagi sujud. Hatinya tuh loh. Bukan berarti kita takut pada polisi atau dipermasalahkan, bukan. Sejahatnya ada orang di kita tidak berani ngelangkai orang sholat. Orang sujud, kepala kita langkain. Itu kita masih punya budaya seperti itu. Oleh karena itu, budaya harus kita pertahankan. Padahal budaya kita sendiri yang paling cocok dengan agama Islam. Islam dari kata salam, damai, peace. Islam dari kata salamah, man salima akhuhu min yadihi walisani. Orang Islam itu orang yang temannya selamat, terjaga dari kenakalannya lah, dari gangguannya. Coba. Atau dari kata taslim. Jadi Islam itu selamat dan menyelamatkan. Atau taslim, menyerah total pada Tuhan. Gak mungkin diartikan selain makna itu. Tidak ada makna selain itu. Islam, salam damai. Islam, menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan bersama-sama. Atau taslim, menyerah kepada Tuhan. Gak mungkin ada arti lain. Bahkan Nyun Sewu, mohon maaf, di Quran tidak ada ayat yang menegaskan lapal-lapal umat Islam. Nggak ada. Nggak ada itu. Umatan Islamiyatan. Nggak ada itu. Apalagi umatan Arabiyatan. Nggak ada. Yang ada umatan wasaton. Kenapa? Kenapa nggak ada umat Islam? Karena Quran menekankan kualitas. Bukan legal formal. Bukan dibenderakan umat Islam itu. Tapi kualitas, peran, fungsi. Litakunu syuhada 'alan nas. Bukan hanya label. Bukan bendera. Bukan takbir, bukan. Tapi kualitas, wasaton. Fungsinya, ditakunu syuhada 'alan nas. Nggak ada lapal umatan Islamnya. Baik sahabat Tuhan, sebelum kita lanjut menontonnya, pastikan dukung channel kita ini supaya semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian yang terus mendukung channel ini, dan kita doakan supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui channel ini banyak jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan. Nah, wasatiyah tadi sudah disinggung oleh Kiai Miftah. Tidak mungkin wasaton kalau tidak cerdas. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasaton. Ya, karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, orang butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh takbir gitu aja, udah selesai. Khilafah gitu, tinggal gitu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, ngelawan penjajah atau apa, tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras, alias nggak ikut berjuang. Masya Allah, Pak yang dari Telkomsel, Kiai Hasyim Asy'ari di penjara Jepang sebulan di Mojokerto. Keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa jalan, nggak bisa apa, nggak bisa gerak. Ditemani oleh Kiai dari Babakan Ciwaringin namanya Kang Solihin waktu itu, masih santri yang sama-sama digebuki juga oleh Jepang. Kang Solihinnya ini, Kiai Zain Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang karena nggak mau menyerahkan hasil panen. Kiai Hamid Rusdi dari Malang diberondong peluru oleh Jepang, sudah menjadi nama jalan Hamid Rusdi, walaupun bukan pahlawan nasional, tapi di Malang sudah nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi. Di Lumajang Kapten Kiai Muhammad Ilyas di Lumajang. Jadi Kiai banyak korban. Tahu-tahu khilafah, takbir. Abdul Somad juga UAS itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustaz Abdul Somad itu
Solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Baik, saudara orang tua, itu videonya. Dan kalau menurut saya secara pribadi, ya, negara ini tidak boleh didasarkan atas khilafah, karena negara ini sudah berdasarkan asas Pancasila, ya. Dan negara ini, ya, berdiri di atas beberapa agama yang sudah disahkan oleh pemerintah dan sudah ada sejak zaman dahulu, bukan baru ada, saudara dalam Tuhan. Jadi tidak wajar kalau negara Indonesia ini didasarkan atas asas khilafah, tetapi yang benar dan yang baik tetap pada asas Pancasila. Nah, saudara dalam Tuhan, menurut saudara seperti apa? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.